Silakan Ustaz. Iya, menanggapi dari apa yang Ustadz siapa ini tadi ini? Ustaz Hasani. Dibaca itu ada Arabnya itu. Iya, Ustadz Hasani. Iya. Iya. Tadi dampak dari Trinitas Tauhid ya. Iya, siap. Trinitas. Bagus. Tri Tauhid, afwan. Iya, iya. Lanjut. Menganggap ya karena apa namanya secara anu saja Ustadz kan, karena tidak ada data juga ini kan, Mm-hmm. Gimana? tidak ada referensi, karena tidak ada referensi, jadi secara ini saja kan, secara apa namanya mengalirlah begitu saja. Ini Ustadz itu kan ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menganggap bahwasanya orang-orang Quraisy itu bertauhid karena memang ada dalilnya dalam Al-Quran. Saya lupa ayat surat apa, ayat berapa, bunyinya seperti ini. Antum sudah hafal itu kayaknya Ustaz. Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna Allah. Atau salah saya? Terus apa? Seperti itu dalilnya. Terus Seperti itu. Tafsirnya bagaimana tafsirnya? Tafsirannya bagaimana? Nah, itu Jangan karena bilang Bang El menafsirkan Quran sendiri. Jangan bilang seperti itu kan. Begini Bang El, ada ancaman langsung dari baginda Nabi loh. Mangqala fil Qur'ani bi ra'yihi, dalam riwayat yang lain bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Ini alasan saya mengatakan mana taat tafsirnya. Karena baginda Nabi sangat mengecam terhadap orang yang tidak mempunyai kapasitas dalam Al-Qur'an itu dengan bersiap-siap tempat duduknya di neraka. Artinya Al-Qur'an bukan seremeh itu dengan difahami tekstual. Maka saya tanyakan, maksud saya begini Ustaz, ini dalil yang saya bawakan itu juga dibawakan oleh beberapa ulama ketika mereka kemudian mengatakan itu kan bisa dicari anunya, referensinya ada itu. Saya juga pernah baca. kalau berdiskusi, saya sudah muak, mohon maaf, bukan muak, sudah sangat sering. Itu adalah di dalam kitab ini tuh banyak diterangkan, ditengok tidak ada. Itu adalah di dalam ini ditengok tidak ada. Itu ada dalam kitab ini ditengok nggak ada. Makanya saya sangat tidak mau ketika diskusi itu, bahkan para ulama mengatakan seperti ini tanpa dibuktikan dengan referensi, sehingga saya menuntut jenengan ketika mengatakan seperti itu referensinya di mana. Insyaallah nanti saya akan bawakan referensi Ustaz. Oh ya wes, kalau nanti dicari itu ketika Imam Abdul Wahab berpendapat seperti itu, dalilnya ya, itu imam tidak masuk kategori imam, tidak masuk Ustaz. Jenengan tahu maksud al-imam itu apa? Syekh. Nah, itu jenengan saja tidak tahu aja. Jangan bohong Bang dengan itu ayat Yunus ayat 31. Nggak ada bilang di situ orang kan antum layakuluna Allah itu atau fasayakuluna Allah itu nggak ada dibilang di situ bertauhid rububiyah. Justru di dalam At-Tabari kul ya Muhammad liha ulail musyrikina billahi al-awthan wal asnam. Mana di sini dibilang tauhid rububiyah? At-Tabari ngatakan itu orang musyrik. Saya sampaikan ini Ustadz, itu pendalilan ulama seperti itu dalilnya diambil dari situ. Saya pernah baca. Tidak ada ulama yang mengatakan itu rububiyah. Makanya Ustadz, apa itu sampean Ustadz, sebelum kitab apa Ustadz? Yang antum bacakan tadi itu. Ustadz yang di At-Tabari atas. dalam kitab tafsir At-Tabari. Ustadz Hasani ini. kaifa nafhamut tauhid. Kitabnya siapa Ustadz? Loh, tidak tahu loh. Mungkin bisa dijelaskan. Ustaz. Astagfirullah. Cuma tanya kaifa nafhamu tauhid itu enggak tahu. Astagfirullah. Ulama itu padahal
Antum tahu enggak kenapa Kaifa Nafhamu Tauhid itu ditulis, Bang? Tahu enggak, Bang? Untuk membantah kitab apa? Oh, kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, tadi bukan imam ya. Sampai Barangkali sudah Ustaz berapa bisa, lama di bisa Wahabi? scroll ke bawah Tanya. terus-terus, barangkali ada pendalilan di situ, Karya pendalilannya gini, Syekh di situ. karya Syekh Muhammad bin Ahmad Basyami. Ya kan baru belum lama masuk Ustaz. Jadi kan Oh. Itu ulama Wahabi. Sampai masih baru ya rupanya ya. Kitabnya Baru Basami. hijrah ya. Ditanya lah. Baru hijrah rupanya. Gini saja Bang El, kita tidak mau Ustaz lanjutkan Ustaz lanjutkan itu, barangkali ada pendalilannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang pendapat beliau itu. tidak ada. Sebentar. Mungkin ada kawan-kawan yang mau membantu Ustadz L. Ya. Assalamualaikum Ustadz Firman, Ustadz Rahman. Salam kenal dulu. Ya, halo, Ya, bukan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Anda mustami dulu. Oh, iya, siap. Silahkan Ustadz L. Jadi seperti ini Ustadz El, jenengan cari dulu referensi yang telah distatementkan oleh jenengan. Karena kenapa kami itu tidak mau berdiskusi kusir. Karena efek dari diskusi yang mana di situ mengatakan cuma ada itu keterangannya ini menjadi kusir. Sehingga kami itu sangat menjaga dari diskusi seperti itu, sehingga dicari jenengan terlebih dahulu referensi yang jenengan statementkan sebagaimana Al-Qur'an, misalkan dari tafsirnya itu bagaimana, apakah itu memang berkaitan dengan tauhid rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa sifat, dan berkaitan dengan pengklaiman tauhidnya orang-orang musyrik. Nah, coba itu ditengok dulu. Karena ini memang kita itu sangat mencegah adanya diskusi kusir kalau memang tidak ada referensi. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Iya, syukron Ustadz Husni. Hasani, jangan Husni, nanti sakit saya. Oh iya, Hasani. Bisa enggak dibaca Husni itu Ustadz? Wih, jangan, kan itu muradnya tentunya ada yang ada pada pemilih. Jadi Ustadz, ya karena tadi ini hanya scroll TikTok, dapat kemudian videonya Ustadz Hilman, jadi langsung saja kan saya minta masuk sedikit mau menjelaskan seperti itu. Nanti kalau memang diperlukan kita buat acara diskusi yang lebih bagus lagi kan, dengan menjadikan Bisa media. datang di sini setiap malam, di sini dibuka 24 jam. Oh begitu ya. Soalnya anak ini terus terang baru sepekan pakai TikTok ini Ustadz. Ya, Sudah 1 tahun lalu download, tapi baru sepekan ini pakai TikTok. ya. Jadi dia bisa datang setiap malam ke sini. Oh iya, insya Allah. Boleh tahu kapan antum hijrah ke Wahabi, Tuan? Saya dari semenjak kuliah Ustadz. Oh, kuliah. Iya. Alasannya apa kok Kalau sampai dibilang sekarang? Wahabi juga tidak Ustadz, karena kita kan tidak semua pendapat fikih kita pakai dari Muhammad bin Abdul Wahab. Terus pakai siapa? Syekh Utsaimin. Imam Madhab. Imam Madzhabul Arba'. Iya. Lebih condong pada Hambali atau Syafi'i atau Maliki atau Hanafi. Kepada Hambali insya Allah. Hambali, ya, siap. Hambali, salah satu dari Hambali mengatakan hukum sholat berjamaah itu wajib ya, fardu ain ya. Kenapa Ustadz? Sebagian dari ulama Hanafi itu mengatakan hukum sholat berjamaah itu kan wajib fardu ain ya. Hambali ya. Hambali. Iya. Boleh bertanya Ustadz, boleh bertanya. Bang El ini kan udah hijrah ke Wahabi atau disebut dengan kata mereka manhaj salaf itu semenjak kuliah. Saya ingin tahu sekali karena ini merupakan sebuah permasalahan yang sempat viral kemarin. Abang El, selama antum mengkaji, ikut kajian atau hijrah ke Salafi Wahabi ini, menurut antum rukun wudhu itu ada berapa?
Rukun wudu itu 4. 4. Apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an kan, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Berarti Itu. niat harus ada, wajib ya. Niat bukan rukun berarti. Oh iya. Afwan. Kurang, Gimana? Ustaz. Empat apa 5? 4 apa 5? Apa 6? 4 Ustaz. 4. 1 Cuci muka. cuci muka. 2 Tangan sampai siku. tangan sampai siku. Ya. Terus 3 Kepala. kepala. Masuk 4 darah. Mencuci Kaki ya? kaki. Iya. niat enggak perlu. Niat perlu. Loh, kok enggak masuk rukun kalau perlu? Oh iya, 5 5 ya. Ya. Mana Gimana dalilnya kan? dalam Al-Quran mengatakan ada Bisa niat? berubah. Bisa Enggak, berubah dalam detik menit, dalam Al-Quran mana yang mengatakan wajib niat? Mas El, kalau ilmunya belum cukup nggak usah debat dulu. Kenapa Bang? Ustaz. Dalilnya Al-Qur'an itu Ustaz yang saya bawakan tadi. Mana ada kata-kata niat lah? Enggak ada niat. Oh loh, kok diadakan oleh jenengan? Ini menambah-nambah Yai. Bid'ah Ya ini kan, menambah-nambah Quran. Kan niat memang kan semua harus niat. Loh, jangan katakan maklum dalil harus ada. Mana dalam Al-Quran wajib niat? Dalilnya kan Dalilnya di hadis. innamal a'malu binniyat. Gimana? Niat kan dari hadis. Dari hadis. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu tentang Ya. masalah niat kewajiban ya. Berarti ketika hal tersebut ini diarahkan terhadap hal itu, wa innamal niat wa innamal a'malu binniyat, berarti semuanya itu tergantung niatnya. Itu ada huruf mahsurnya. Innama. Bahkan ada jamak al-a'mal. Berarti ketika semuanya di situ tergantung niatnya, amal. Amal di situ kan seluruhnya adalah seluruh amal. Karena itu jamak. Yang kedua di situ adalah kalimat mahsur, innama. Berarti semua pekerjaan tergantung niatnya. Betul. Iya. Betul ya? Ya, ya. Ah, betul. Berarti contoh ketika misalkan kita mencium seorang wanita dengan niatan kita idkhalus surur, itu boleh berarti. Nggak boleh. Loh, amal semua amal itu. Iya. Loh kok enggak boleh? Dalilnya apa? Tergantung wanitanya siapa? Lah, di situ enggak ada pembahasan tergantung loh. Enggak ada lah, semua bahkan. Loh, itu kan masih mujmal. Berarti kalau mujmal dipakai, kalau ada hadis mujmal maka dipakai kemujmalannya atau tidak? Enggak, maksudnya kalau mencium kan Gimana? itu mujmal. Gimana? Mencium kan mujmal. Mencium mujmal? Enggak, Ya. Maksudnya ketika kita itu Siapa yang mencium dicium? seorang wanita yang bukan mahramnya, ini kan termasuk amal juga. Sementara amal Iya, itu bukan dimaksud. haram, ya. Ah, Itu Berarti itu tergantung sama niatnya. saja itu sama saja sudah menyalahi syariat, membelakangi syariat. Syariat Loh, melarang pekerjaan tersebut. Jenengan tahu apa itu kalimat mahsur? Al-hasr tahu? Tahu. Apa itu? Juar. Halo. Halo. Santai. Saya mau bawa Santai. hadis. Ini gaya saya cuman seperti itu. Ah, monggo di Google dulu. Saya mau bawa hadis. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Musnad Imam Ahmad. Kata beliau seperti ini. La wudu'a liman lam la basmalata lahu. Entah di mana hadisnya. Tidak ada jenis wudu bagi seseorang yang tidak membaca basmalah. Jadi secara tekstual wudu itu tidak sah kalau tidak ada basmalah. Apakah
basmalah ini bakal ditambahkan jadi rukun yang keenam, Bang El? Mungkin upgrade gitu maksudnya dari tadi 4. Enggak. Kayaknya Quran dan SXL hadis. lagi berbobot ya. Kang XL, SXL ya. Quran dan Kenapa? hadis itu mesti mentah, tidak bisa langsung dijadikan dalil fatwa, tidak bisa dijadikan fatwa dalil langsung. Jangan Silakan keroyokan teruskan, dong. Enggak, maksudnya ada yang gini. Jangan kero Jangan Maksudnya keroyokan begini, dong. tadi kan sedang berbicara dengan Bang El. Saya ingin tahu, Bang El ini bukan Bang XL, Bang El. Beliau sudah pindah ke manhaj salaf semenjak kuliah. Saya tanya, rukun wudhu itu ada berapa? 4, beliau jawab. Tiba-tiba langsung dalam detik barusan itu upgrade jadi 5. Itu berdasarkan tekstual hadis. Jadi saya ingin tahu Percaya- kalau ada hadis ini apakah akan upgrade lagi gitu. Sebentar lagi Gitu loh, upgrade jadi 6. Hitungan kurang dari setengah jam jadi 6 coba. Bentar lagi. Kalau Bang XL mungkin jago gitu. Tapi Bang L ini maksudnya berapa sih rukun wudhu yang benar di manhaj Salafi Wahabi ini? Gini ya, kita kan istifadah ya. Mungkin Bang L bisa teruskan dengan Yahasani biar orang-orang di bawah ini dapat Kita tambah jelaskan dengan pengetahuan. santai. Ya. Jadi kan sebagaimana yang tadi beliau telah menambah bahwasanya ternyata itu ada 5. Sekarang saya itu nanya berarti cuman 5. Berarti tertib itu tidak wajib. Tidak termasuk rukun berarti. Jadi kayak gini ya. Bentar. Biar kita itu enak, Bang saya. Nanti kalau jenengan mau sama saya dengan beliau saya dulu. Santai ya. Jadi saya tanya terhadap Bang El, apakah tertib di dalam wudhu itu tidak wajib? Kan yang tadi ditanya rukun, Ustaz. Jadi Iya. saya sebutkan Ya, apa yang saya maksudnya tahu aja kan. tidak masuk rukun gitu, tidak masuk. Tidak Tertib masuk. wajib. Iya, tertib. Tidak masuk rukun ya. Tadi kan sudah nambah ke 5, bisa jadi nanti nambah ke 6. Saya tanya sekarang, apakah tertib Bisa upgrade itu begitu. apakah tertib itu masuk pada rukun apa tidak? Tidak, Ustaz. Tidak, berarti ketika kita wudhu dimulai dari dari kaki duluan itu tidak apa-apa. Ya. Ataupun kita mulai dari tangan dulu lalu ke wajah itu tidak apa-apa berarti ya. Seperti itu berarti di kelompok Salafi ya. Artinya ketika kita wudhu, niat wudhu langsung kaki yang dibasuh dulu. Tidak apa-apa. berarti. Gini, mau tanya dulu. Bentar Bang Esel, bentar santai. Nggak sabar, Bang. Santai. Ini saya lagi dengan beliau. Jangan ganggu saya, kemesraan saya dengan beliau. Iya, Ustaz. Gimana Bang? Hah? Nggak wajib. Artinya nggak masuk rukun dah. Enggak, Ustaz. Berarti kan boleh ketika kita wudhu dimulai dari kaki dulu, Anda apa-apa kan? Enggak boleh. Loh, katanya apa itu bukan rukun. Artinya tidak apa-apa sekalipun tidak tertib. Kok tidak boleh? Ya seperti itu yang ada di Yang ada di mana? kan antum hanya tanya tadi kan. Tanya rukun wudu ada berapa? Ya saya jawab. Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Maka saya sampaikan berarti tertib itu tidak wajib kan? Artinya tidak termasuk rukun. Berarti. Iya. Iya, tidak. Nah, tidak termasuk. Berarti kalau itu bukan merupakan sebuah rukun dan tidak wajib dilakukan, maka kan boleh kita memulai dari kaki berarti. Allahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yo, monggo Bang Isel.
Sekarang Abang. giliran jenengan. Abang Salafi apa Wahabi? Apa Ahlus Sunnah? Saya Ya, pengikut salaf saya. Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah. Pengikut salaf yang benar-benar salaf. Jenengan alumni mana? Oh, kok nanya itu? Saya alumni pegunungan di Madura. Ini Bang El, ini semua pondok-pondok kampung ini Kang Bang El ya. Tapi soal kualitas jangan ditanya. Malah nggak pernah mondok. Ini Bang L ini kuliah ya, kuliah. Pernah kuliah, cuman 1,5 tahun saja. Mungkin ayo kita perkenalan satu persatu, dimulai dari hostnya mungkin. Hostnya lagi masuk angin. Bang SM mau diteruskan nggak diskusinya sama Ye Hasani? Gak usah, kita bahas masail aja ya kan. Oh ya monggo. Oh iya. Basul Masail silakan sama Ye Hasani, sama Ye Rifan itu. Gak usah debat. Itu Bang L itu Salafi apa Wahabi? Salafi dan Wahabi jadi satu tuh. Itu Bang L. Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Iya. Jadi yang Salafi Wahabi siapa di sini? Kita tidak membahas salafi wahabi dulu, wis dan ke situ kita bahas setuju tidak tentang mengenai masalah judul yang kita bahas mulai tadi, seperti itu saja. Ini maksudnya apa? 3 tauhid itu bid'ah. Maksudnya apa? Ya ada di zaman baginda Nabi. Berarti yang keempatnya apa? Keempatnya ada apa tauhid tuh? Mana tahu? Loh. Ayo sedikit nyambungin Ustaz atau minum air dulu. Minum air dulu Ustaz. Atau kalau ada kopi dulu biar enak kita. Yang keempatnya tertib. Diskusi seperti ini ada setiap malam ya? Ada. Silakan dibawa ustadz-ustadznya yang hebat ya. Firanda pun kami terima, Basalmah pun kami terima, Mujiman lagi kami terima, Mujiman. Kalau antum boleh bawa Mujiman, nanti dapatkan hadiah dari kami. Siap? Ustadz Mujiman yang Muhammadiyah itu ya? Yang penting jangan bawa El Maduri, capek. Kasihan jantungan, kita harus menjaga kesehatan beliau juga. Iya. Kalau mereka itu Ustadz itu kayaknya nggak main TikTok itu Ustadz. Ustadz siapa? Ustadz yang disebutkan tadi. Oh, kalau Barangkali kalau diundang diskusi barangkali mau langsung pakai undangan. Sebentar. Assalamualaikum Ustadz Raji. Coba buatkan undangan Ustadz. Iya. Ada Ustadz Nidol Masyhud juga ada itu. Wah, sangat ditunggu sekali itu. Iya, betul. Daripada kami mencari, sangat ditunggu sekali itu. Ya Ustadz Nidol ya. Ustadz Nidol itu kan menarasikan sifat sama Basor Kalam itu kan seenak udelnya sendiri. Suruh dia ke sini. Ya. Biar klarifikasi dia. Bagus kalau ada undangannya Ustaz. Kamu kenal nggak? Kenal lewat YouTube aja Ustaz. Oh. Nanti saya kenalkan nanti.
Jadi ini tumben nih diam-diam aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.